الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Kaum muslimin, pemirsa Suro TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa pada program kajian Mutiara Sunnah, kajian bersama Buya Faisal Abdurrahman LCMA hafizahullah. Alhamdulillah Buya telah bersama kita di studio pada pagi hari ini dalam pembahasan kajian kitab Minhajul Muslim dengan tema hukum seputar salat 2 hari raya. Dan kita juga mengajak pemirsa nantinya untuk berinteraktif bersama Buya. Setelah Buya menyampaikan kajian nanti, kita akan membuka sesi interaktif. Bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA dan SMS di nomor 0811 669 3332. Baik pemirsa, telah hadir Buya kita, Buya Faisal Abdurrahman. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Buya? Alhamdulillah sehat ya Buya. Tema kajian kita pada pagi hari ini yaitu tentang hukum seputar sholat 2 hari raya ya Buya. Ya. Baik pemirsa Suro TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita simak dan kita dengarkan kajian bersama Buya Faisal Abdurrahman dalam pembahasan kitab Minhajul Muslim dengan tema hukum seputar sholat 2 hari raya. Kepada Buya kita persilakan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Suro TV dimanapun berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam acara Mutiara Sunnah dalam membahas kajian kitab Minhajul Muslim. Insyaallah ta'ala pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu dengan tema ya seputar hukum salat 2 hari raya. Muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah melampaui 2 hari raya dalam tahun ini. Namun yang namanya ilmu maka tentu akan tetap berguna. Walaupun kita menyampaikan ini bukan pada hari raya, akan tetapi segala sesuatu tentu kita ilmui terlebih dahulu. Di mana Imam Al-Bukhari beliau mengatakan dalam pembahasan beliau dalam kitab Sahih Bukhari, beliau buat babun al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Bab berilmu sebelum berkata dan beramal. Artinya adalah apa yang akan kita amalkan dalam keseharian, kita ilmu terlebih dahulu. Apa yang akan kita katakan, kita ilmui sehingga kita beramal, berkata di atas ilmu, bukan di atas kejahilan. Inilah yang tuntut seorang muslim dalam menjalankan agama, penuh dengan ilmu, bukan dengan kejahilan, bukan dengan taklid, taklidul a'ma, taklid buta, tapi adalah dengan ilmu. InsyaAllah ta'ala ilmu ini akan menyinari dirinya, akan menyinari hatinya. Baik pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas yaitu hukum seputar salat 2 hari raya. Ya. Yang pertama adalah salatul Aidain, salat 2 hari raya. Yang dimaksud di sini adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Karena hanya ada 2 hari raya kaum muslimin. Tidak ada lagi yang lain. Adapun peringatan-peringatan yang lain itu bukan hari raya. Itu tidak ada sunnahnya. Yang ada peringatan-peringatan untuk merayakan adalah hanya ada 2 hari raya. Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun perayaan lain, bila kita lihat kepada fi'alun Nabi wa fi'alus sahabah,
maka kita tidak akan dapatkan dan tidak akan temukan adanya hari raya ini dan itu. Ya, peringatan ini dan itu. Baik, jadi yang dimaksud dengan Aidain adalah dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Tentu kita ingin tahu apa hukumnya, sehingga kita ya berhati-hati terhadap pelaksanaan. Nanti kalau tertinggal gimana? Hukumnya adalah ya sunnah muakkadah. Apa hukumnya? Sunnah muakkadah. Nah, artinya sunnah muakkadah ini sudah dekat kepada wajib. Bukan sunnah biasa lagi. Sunnah yang sangat ditegaskan, dikuatkan. Oleh karena itu Nabi SAW tidak pernah meninggalkan salat Id. Ya. Nabi merintahkan umatnya, Nabi melakukannya. Mari kita lihat beberapa dalil yang memberikan motivasi, yang memberikan dukungan terhadap pelaksanaan salat dua hari raya ini. Di antaranya Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar, fasholli lirabbika wanhar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar, nikmat yang banyak. Ya, al-kautsar nikmat yang banyak. Sebagian ulama mengatakan karunia yang besar. Sebagian ulama mengatakan Al-Qur'an, sebagian ulama mengatakan sunnah. Ala kulli hal, makna yang ditafsirkan para ulama itu tidak ada yang menyisihi syariat. Allah telah memberikan nikmat yang banyak. Fasholli lirabbika wanhar. Maka salatlah karena Rabbmu, wanhar, dan berkorbanlah. Salatlah dan berkorbanlah. Pelaksanaan salat Idul Adha. Kemudian baru berkorban. Salat dulu baru korban. Oleh karena itu, di antara syarat dari waktu korban itu adalah dilaksanakan ketika sudah selesai melaksanakan salat Id. Ya. Tidak boleh berkorban, menyembelih sebelum salat Id. Gimana Buya kalau itu terjadi dan itu dilakukan oleh orang-orang banyak? Maka itu namanya tidak lagi dianggap daging kurban. Di makanan biasa. Allah berfirman tadi, "Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar." Di dalam surat lain Al-A'la ayat 14 sampai 15. Allah juga berfirman menguatkan dan menegaskan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Qad aflaha man, sungguh beruntunglah man tazakka, orang yang mensucikan dirinya. Di Allah memuji orang yang selalu berusaha untuk membersihkan dirinya dari noda dosa, maksiat dan segala macamnya. Allah puji mereka, orang-orang bersungguh-sungguh untuk membersihkan dirinya. Maka ini lebih dikenal dengan tazkiyatun nufus. Ya. Tazkiyatun nufus. Sucilah dia, bersihlah dia, beruntunglah dia orang yang membersihkan dirinya. Lalu wa dzakara isma rabbih, dia menyebut nama Rabbnya. Fasalla, lalu mereka salat. Oleh karena itu Rasulullah SAW melakukan salat Idul Fitri, Idul Adha, dan membiasakannya. Wa amara biha, dan memerintahkan dengannya untuk dilaksanakan. Wa akhrajalaha hatta nisa wasbiyad, Nabi keluar untuknya. Hatta nisa wasbiyad, sampai anak-anak dan wanita. Begitu ditekankan oleh Nabi SAW untuk hadir dalam pelaksanaan salat hari raya, atau bagi orang yang berhalangan wanita haid, maka mereka cukup hadir untuk mendengarkan khutbah. Mungkin keberadaan mereka itu ada di belakang masjid, atau di luar masjid, atau di lapangan. Kenapa? Agar mereka merasakan juga hari raya.
merasakan kegembiraan-gembiraan. Wahya sya'iratun min sya'air Islam. Hari raya adalah salah satu syiar dari syiar Islam. Ini bisa kita lihat dalam ketika datang hari raya, Masya Allah. Ada suatu suasana hati yang berbeda dengan hari-hari biasa. Senang kita. Bahagia kita. Nah, kaum muslimin berhaya bukan karena dirinya anda. Dia berhaya ada dalam rangka untuk menegakkan syiar-syiar agama. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan, membesarkan syiar-syiar Allah, sungguhnya dia adalah dari hati yang bertakwa kepada Allah. Jadi syiar ini disyariatkan untuk dinampakkan. Oleh karena itu kita lihat kaum muslimin di masa Rasulullah SAW, ya, di hari raya dan pada hari tasyrik, mereka mengumandangkan la ilaha illallah. Bertahlil, ya, mereka bertahlil, mereka bertakbir, bertahlil, bertahmid, bertasbih, menunjukkan keagungan Allah dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah, kapan waktunya? Dari tingginya matahari, ukuran tombak sampai ke zawal, itu lama. Tingginya matahari seukuran tombak sampai datangnya zawal. Atau sampai datangnya bulan Syawal. Yang lebih utama adalah antusallal adha fi awalil waqt. Salat Idul Adha itu di awal waktu. Kalau Idul Adha di awal waktu, kalau Idul Fitri diundurkan. Kenapa Idul Adha di awal waktu? Karena terkait dengan penyembelihan, ya. Mereka bisa menyembelih. Liyatamakkan an-nas min zabhi adhiyatihim. Supaya memungkinkan manusia untuk menyembelih terhadap binatang sembelihannya. Kan cukup lama itu. Liyatamakkan nas min zabhi adhiyatihim. Memungkinkan manusia untuk menyembelih sembelih mereka dengan waktu yang panjang. Ya. Kalau waktu yang sudah terlalu sore, ya susah untuk memilih. Nah, ini qatuna filin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa antu akhar salatul fitri. Adapun salat Idul Fitri itu diakhirkan. Apa hikmahnya? Liyatamakkanan nas min ikhraji shadaqatihim ini. Karena sedekah fitri atau zakat fitri itu masih wajib sampai khatib naik mimbar. Sampai khatib naik mimbar. Jadi kaitannya Idul Adha itu dicepatkan salatnya dari jam biasa supaya ya persiapan untuk penyembelihan. Ya. Adapun Idul Fitri tadi adalah waktunya diakhirkan, salatnya diakhirkan. Kemudian qatuna fiddin, apa dalilnya? Idza kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu kada, melakukan seperti itu. Melakukan seperti itu. Qala Jundub radhiyallahu anhu, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bina al-fitra wasyamsa ala qaidi rumhin. Ini cerita dari sahabat Jundub radhiyallahu anhu.
adalah Nabi SAW, ya, dia salat dengan kita pada salat Idul Fitri. Wasyamsu ala qaidi rumhain. Dan matahari ukuran 2 tombak. Wal dhaha ala qaidi rumhain. Sedangkan ayat Idul Adha atas 1 kait, ya, rumhin, yaitu tombak. Nah, itu tadi beberapa keutamaan, kemudian hukum seputar 2 hari raya. Masuk kita kepada apa saja yang pantas, mayan bagilaha min adab, apa saja adab-adab yang pantas itu diperhatikan pada 2 hari raya ini. Dan asal-asal berraya. Akan tetapi bagaimana kita berhari raya itu dengan penuh keteraturan. Kemudian yang hal-hal yang pantas untuk dilakukan sebagai adab pada hari raya, yang pertama adalah al-ghusl wa tatayyub. Nah, ini yang pertama. Mandi dan tatayyub, berminyak wangi. Kalau bagi laki-laki, ya, itu minyak wangi yang baunya tidak mengapa. Kan bagi perempuan, minyak wangi sebatas untuk menghilangkan bau badan. Ya. Liqauli Anas radhiyallahu anhu, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW memerintahkan kami fil aidain, pada 2 hari raya, annal basa ajwada manajid, agar kami memakai sebagus-bagus pakaian kami, insyaallah. Kan pakaian jelek kita lakukan, yang kita pakai, tapi yang terbagus dari pakaian. Itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa an nudahi, hendaklah kita menyembelih bi asmani ma najid, dengan harga yang paling mahal yang kami bisa. Harganya juga perhatikan juga. Wa kana Rasulullah SAW yalbasu burdah hairatan fi kulli aid. Adalah Nabi kita yang mulia, beliau memakai burdah. Nabi SAW berarti apa? Nabi pun beliau bersiap-siap untuk berraya dengan adanya pakaian khusus beliau. Ya, mungkin ini yang namanya baju untuk hari raya. Tahu istilah Padangnya baju rayo. Ya. Sebagai bukti untuk meninggikan syiar-syiar Allah. Itulah kita katakan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang kedua adalah makan sebelum keluar menuju salat pada hari raya Idul Fitri. Pada hari Idul Fitri disunahkan makan pagi dulu. Sebelum kita berangkat, sunahkan kita makan pagi dulu. Wal aklu min kabidil adhiyah ba'da shalah fi Idul Adha. Kemudian makan, ya, dari hari Idul Adha, ya, sudah salat. Nah, waktu penyembelihan itu tidak mungkin makan. Wa fi Idul Adha liqaulihi Buraidah radhiyallahu anhu, kan Nabi sallallahu la taqdu yaumal fitri hatta ya'kula wala ya'kula yaumal adha hatta yarji'a fa ya'kulu min udhiyati min ujjati. Ini khotbah fidin yang diberikan. Idul Fitri makan dulu, Idul Adha tidak. Makan yang terakhir.
Kemudian at-takbir min lailatul idain, takbir mulai dari malam Id. Wasta'ir, kemudian berlanjut Idul Adha itu takbirnya sampai hari tasyrik, berakhirnya hari tasyrik. Jadi kalau kita lihat hari raya itu Idul Adha itu lebih lama dibandingkan dengan Idul Fitri. Hanya saja kecenderungan masyarakat di negeri kita ini kalau Idul Fitri itu ya dianggap lebih mulia dibandingkan dengan Idul Adha. Padahal tidak. Ya. Kemudian wa mawadi'us sujud fil Qur'an ma'lumah. Tempat-tempat sujud dalam Quran sudah diketahui. Dalam mushaf wa ya 15 sajadah. Sujud itu 15 ya. 15 sajadah. 15 tempat dalam Al-Qur'an. Ini ikhwatuna fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lafaz takbir adalah la Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian di antara adab berikutnya adalah keluar menuju musalla min tariq, dari suatu jalan, nanti pulangnya dengan jalan yang berbeda. Berangkat di jalan ini, nanti pulangnya dengan jalan yang berbeda. Kenapa demikian? Karena fi'lur Rasul, perbuatan Nabi SAW yang merupakan qudwah bagi kita. Ini oleh karena itu Jabir berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yauma idin khalafat tariq. Adalah Nabi SAW jika pada hari raya beliau menyelisihi jalan. Jalan pergi lain, jalan pulang lain. Bukan itu juga jalannya. Kemudian antusalla fi sahra berikutnya. Ini nomor 5 lagi. Hendaknya engkau salat di lapangan. Salat di lapangan ini sunnah dibandingkan salat di masjid. Kecuali kalau hari hujan. Nampak sekali siarnya kalau kita salat di lapangan itu Masya Allah. Nampak sekali siarnya kalau kita mendengarkan khutbah di lapangan. Nah, oleh karena itu afdalnya salat itu ada di lapangan. Baru ketika hari hujan, maka salat idnya adalah ya di masjid. Berikutnya adalah at-tahni'ah, ungkapan selamat. Raya. Apa yang kita baca? Apakah kita baca itu makhluk lahir dan batin sama kita? Tidak. Yang kita baca itu adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Karena inti dari segalanya, inti dari kehidupan kita ini apa? Diterimanya amal kita. Kalau amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu kenikmatan yang besar yang melebihi itu, insyaallah. Hidup kita untuk beribadah kepada Allah. Nanti amal kita ini jadi bekal bagi kita yang akan menolong kita. Makanya di hari raya kita saling mendoakan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kita semuanya. Jadi, apa yang menjadikan kebiasaan maaf lahir dan batin, kita robah kepada sunnah Nabi apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Kemudian
adamul haraj fi tawassu' fil akli wasyurbi wal lahwi wal ubah. Tidak mengapa kalau ada makanan lebih dari biasanya, minuman juga lebih dari banyak biasanya, ya. Dan Allahu minum lebih dari biasanya, tidak mengapa. Karena namanya hari raya tentu banyak makanan, banyak minuman. Hari raya adalah hari ayyamun tasyrik, hari makan dan minum. Oleh karena itu pada hari tasyrik itu dilarang untuk berpuasa. Namanya raya identik dengan makan dan minum. Ini kautana fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Adapun sifat hari raya, sifat salat Aid, mungkin sama-sama telah kita ketahui. Manusia keluar ke lapangan lalu mereka bertakbir, kemudian ketika sudah masuk waktunya, ya, atau imam sudah dekat, ya, qamal imam fa shalla, lalu salatlah imam. Kemudian salat hari raya Idul Fitri, tidak ada azan, tidak ada qamat. Seperti contoh seperti salu salatul Aid rahimakumullah. Itu ketika itu diucapkan pada hari raya, maka itu tidak ada sunahnya, itu kan qamatnya itu. Takbiratul ihram, ya, kemudian takbir pada rakaat pertama 7 kali, ya, setelah takbiratul ihram. Kemudian manusia yang lainnya juga bertakbir, baca surah Al-Fatihah, ya, kemudian baca surah Al-A'la dengan jahar. Kemudian bertakbir pada rakaat yang kedua sebanyak 5 kali, ya. Lalu baca Fatihah, lalu baca surat, ya. Kemudian setelah selesai salat mendengarkan khutbah. Jangan kita rugikan diri kita. Selesai salat langsung berdiri, dengarkan khutbah. Nah, kemudian dengarkan khutbah, lalu saling mengucapkan doa taqabbalallahu minna wa minkum. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita jelaskan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah ilmu kita dalam kaitannya tentang salatul Aidain. Walaupun dia sudah berlalu, namun ilmu ini tentu harus kita terus perbarui. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik, syukron jazakallahu khair kita ucapkan kepada Buya Faisal Abdul Rahman yang telah menyampaikan kajian. Selanjutnya kita mengajak pemirsa untuk berinteraksi bersama Buya di studio melalui telepon di 0811 669 3332 atau melalui SMS dan WA di nomor 0811 669 3332. Ya, tema kajian kita pada pagi hari ini yaitu tentang hukum sholat 2 hari raya. Baik, kita bacakan pesan singkat yang masuk ya Bu ya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari akhwat di Asahan ya Bu ya. Afwan Bu ya, pertanyaannya di luar tema. Tempat kajian sunnah di sini lumayan jauh Bu ya, sekitar 30 menit ke kota. Itu pun malam hari Bu ya. Ana dan teman-teman tidak berani karena tidak ada mahram yang menemani Bu ya. Kami hanya memanfaatkan fasilitas yang ada seperti kajian live streaming di sosial media. Namun kadang ada orang yang bilang kami terlalu berlebihan seperti tidak mau pacaran karena di sini yang lulus dari pondok pun pacaran Bu ya. Sedangkan setahu mereka kami tidak juga ikut pengajian. Nah, ini mohon nasihatnya Bu ya untuk tetap istiqomah di tengah keterasingan ini Bu ya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Iya. Baik, jazakallah. Ya. Nabi SAW bersabda, Bada al-Islamu ghariban, fa sayaudu ghariban kama bada'a.
Fatuba lil ghuraba. Islam itu awalnya datang dianggap asing, dianggap aneh. Nanti di akhir zaman juga dianggap aneh. Orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam sekarang ini dianggap aneh. Seperti orang yang tidak mau transaksi ribawiyah, ya, orang yang tidak mau berpacaran, dianggap agak asing oleh sebagian dari masyarakat. Keterasingan karena mereka berada di lingkungan yang rusak. Ya. Jadi itulah sunnatullah yang ada, sunnah yang berlaku. Di saat kita mengamalkan syariat ya dengan sungguh-sungguh, sementara di lingkungan kita banyak yang mereka jauh dari ajaran agama. Bagaimana sikap kita? Tidak ada jalan lain yang kita melainkan kita bersabar. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kalian sebagaimana bersabarnya ulul azmi dari rasul-rasul. Menahan diri dari gangguan, cobaan, godaan. Jangan kita patokan kita anak pesantren, tidak boleh. Anak pesantren jika mereka baik. Ya, yang tidak anak pesantren pun juga demikian. Jadi intinya bersabarlah. Kemudian apa yang upaya kita? Tambah ilmu. Andai kata tadi bahwa pengajian sunnah itu jauh dari rumahnya, maka yang namanya menuntut ilmu tentu tidak di situ saja. Ya. Yang bisa kita lakukan contoh live streaming, manfaatkanlah itu. Manfaatkan fasilitas internet untuk apa? Untuk talabul ilmi. Banyak orang ya memanfaatkan internetnya, paketnya, tetapi bukan untuk ilmu. Untuk sesuatu yang tidak memberikan manfaat. Akhirnya apa yang terjadi? Sia-sia hidupnya. Sekian tahun menjalani kehidupan, 10 tahun. Berapa nilai dari ilmu, dari umur yang telah lakukan. Oleh karena itu, bersabarlah, tambah ilmu terus, cari lingkungan yang baik, berdoa kita kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati manusia, kokohkan hatiku di atas agamamu dan di atas ketaatan kepadamu. Ini yang kita minta kepada Allah, berdoa. Agar Allah menguatkan hati kita di saat masyarakat sudah jauh dari agama. Wallahu alam bissawab. Baik, syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari hamba Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Bagaimana setelah sholat Id, khatib telah naik mimbar nih Bu ya, kemudian jamaah sudah mulai merokok nih Bu ya. Ini bagaimana hukumnya Bu ya? Khatib sudah naik mimbar, jemaah masih merokok. Iya. Nah, ini tidak ada, artinya adalah menunjukkan bahwa beliau tidak ada ilmu tentang pelaksanaan salat ya Jumat tadi. Salat Id. Salat Id. Ini jelas. Seharusnya mereka tidak merokok. Bersiap-siapkan diri untuk beribadah kepada Allah. Mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita anggap remeh. Ya. Ilmu yang kita miliki. Apa sikap kita sebenarnya? Sikap kita adalah memperbanyak takbir, tahmid, tahlil. Bukan merokok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha. Ini yang kita perbanyak masing-masing kita. Bukan melakukan hal yang sia-sia. Kalau itu tidak ada nilainya di hadapan Allah.
Ada nilainya. Wallahu alam bissawab. Ya, taib, syukran jazakallahu khair Buya. Semoga bisa dipahami oleh penanya tadi. Selanjutnya kita masih mengajak pemirsa untuk berinteraktif melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA di nomor 0811 669 3332. Pertanyaan berikutnya nih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Kapan waktu yang afdal untuk sholat Id nih Buya? Karena ada sebagian masjid yang mengumpulkan infak terlebih dahulu sampai sholat Idnya dimulai pukul 9 pagi Bu ya. Ini waktu afdal sholat Idnya kapan ini? Ya, tadi kita katakan bahwa berbeda antara sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau Idul Fitri itu tidak mengapa, jangan lambat sedikit. Ya seperti jam 8-an, jam 8, setengah 9. Ya. Tidak mengapa lebih lambat. Kenapa? Karena kesempatan juga untuk membayarkan zakat fitrah bagi yang belum. Sedangkan Idul Adha maka ini lebih cepat. Lebih cepat. Kenapa demikian? Karena setelah itu persiapan untuk menyembelih hewan korban. Berarti untuk Idul Adha itu bisa salatnya jam 7 atau setengah 8. Ini mungkin berbeda agak 1 jam dari salat Idul Fitri. Karena kita akan bagikan ibadah kurban. Wallahu a'lam bishawab. Ya taib, syukron jazakallahu khair bi atas jawabannya. Baik pemirsa Asro TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu yang membatasi sampailah kita di penghujung acara kajian pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, kita minta kesimpulan dari kajian kita. Pada Buya kita persilakan Buya. Pemirsa rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi kita telah jelaskan yaitu hukum seputar salat Id hari raya. Hukumnya ada sunnah muakkad. Ya, sunnah yang dekat kepada wajib. Nah, kemudian juga sudah kita jelaskan keutamaannya, kemudian salat, ya, adab-adab dalam berhari raya, ya, mulai dari keberangkatan kita untuk melaksanakan salat Id, ya. Kalau Idul Fitri sunahkan makan pagi dulu, Idul Adha tidak. Kalau Idul Fitri makan dulu, sedang Idul Adha kita disunahkan berpuasa atau menahan dulu sampai nanti ketika sudah masuknya sudah selesai salat. Ya. Ini adalah rangka untuk beribadah. Kemudian dalam seorang yang akan berangkat itu berbeda jalan perginya dan jalan pulangnya. Kemudian banyak mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Ya. Syukron jazakallahu khair Buya atas kesimpulan dari kajian kita hari ini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik. Kepada pemirsa yang telah aktif berpartisipasi, berinteraktif bersama kita di studio, jazakallahu khair. Kita ucapkan kepada Buya yang telah menyampaikan kajian dan hadir di studio pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada kru yang bertugas. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.